Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Zainal Abdi Siddiqi. Saya dari kelas A TBI 21. Saya absen 3. Di sini saya akan mengerjakan atau melaksanakan tugas UTS, yaitu sebutkan 3 ayat dalam juz yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan nomor absen yang berhubungan dengan ayat tarbawi. Berhubung saya absen 3, jadi saya mendapat juz 3 gitu tentang ayat tarbawi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mem Firda telah memberikan saya tugas ayat tarbawi ini. Dengan adanya tugas ini, saya bisa lebih menambah wawasan tentang ayat-ayat tarbawi yang berhubungan tentang pendidikan yang ada pada Al-Quran, khususnya pada juz 3. Selamat menyaksikan. Baik, untuk ayat yang pertama ada Surat Al-Imran ayat 35 sampai 37. Sebelum itu saya akan menjelaskan identitas ayat Al-Imran. Surat Al-Imran merupakan surat ketiga dalam Al-Quran. Surat ini memiliki 200 ayat dan surat ini adalah termasuk surat Madaniyah. Yang semua kita tahu bahwa surat Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Jadi surat Al-Imran termasuk surat Madaniyah. Baik, saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandungku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Ayat selanjutnya, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Dan ayat 37, maka dia Allah
menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah. Dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Itulah ayat Al-Imran ayat 35 sampai 37 beserta terjemahannya. Tafsir ayat Al-Imran ayat 35 sampai 37. Ayat-ayat ini menceritakan tentang nazar Hannah, yaitu ibu dari Maryam, yang diceritakan dalam ayat tersebut, yang ingin mengkhidmatkan anaknya untuk beribadah kepada Allah. Meskipun sebelumnya ada sedikit kekecewaan, Allah menakdirkan lain. Sebelumnya Hannah ini menginginkan seorang anak laki-laki yang keluar dari rahimnya, tetapi Allah menakdirkan seorang anak perempuan untuk dibesarkannya oleh Hannah. Ya, meskipun terdapat kekecewaan karena anak yang dikandungnya itu, karena ketika dilahirkan ternyata bayi perempuan, namun Hannah tetap ikhlas dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memberikan pendidikan yang terbaik lewat Nabi Zakaria. Terpilihnya Nabi Zakaria sebagai orang yang mendidik Maryam selain karena beliau adalah pamannya, juga karena Nabi Zakaria merupakan manusia pilihan Allah yang paling banyak amal baiknya dan juga tinggi ilmunya. Hannah mendidik Maryam dalam hal kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberinya pendidikan akidah, bahwa Hannah menginginkan anak yang sedang dikandungnya beribadah sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan anaknya untuk berkhidmat di tempat ibadah. Memberikan pendidikan kepada anak dimulai dengan mendidiknya dengan agama, yakni memberikan pendidikan akidah sejak anak masih dalam kandungan. Ibunya Maryam memberikan contoh untuk mendidik anak supaya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendoakan anaknya secara tulus kepada Allah, merdeka dan bebas dari semua ikatan kecuali menginginkan diterima olehnya dan diridhoinya, mendidik anak perempuan. Jadi ketiga ayat ini menjelaskan tentang metode pendidikan, bagaimana seorang ibu yaitu Hannah sangat menginginkan anaknya yang lahir di dunia nanti menjadi seorang anak yang berbakti atau selalu dalam ajaran Islam, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hannah hampir setiap hari mendoakan, meminta kepada Allah jika nanti anaknya telah dilahirkan, semoga anaknya tetap dalam lindungan Allah, yaitu tetap dalam lindungan iman dan Islam. Hannah ingin anaknya untuk berkhidmat di tempat ibadah. Jadi meskipun ada sedikit kekecewaan bahwa sebelumnya Hannah ini menginginkan seorang anak laki-laki, tetapi Allah menakdirkan lain. Allah memberi Hannah seorang anak perempuan. Seperti itu. Jadi ketiga ayat ini menjelaskan tentang metode pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa esensi dari surat Al-Imran ayat 35 sampai 37 ini pada pendidikan zaman sekarang diantaranya adalah
orang tua harus mendidik anaknya dalam hal kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang selanjutnya, pendidikan diberikan bukan berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Yang terakhir, seorang pendidik harus memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik. Jadi itu adalah ayat Tarbawi yang pertama pada juz 3. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan kedua yang ada pada juz 3 yang masih berhubungan dengan ayat Tarbawi. Di sini masih dalam surat Al-Imran. Untuk ayat selanjutnya surat Al-Imran ayat 79. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi tentang identitas surat Al-Imran karena telah dijelaskan di ayat yang pertama. Baik, saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul adzim. Artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Itulah ayat dan terjemahan pada surat Al-Imran ayat 79. Selanjutnya adalah tafsir ayat surat Al-Imran ayat 79. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 79 dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa sekelompok pemuka Kristen dan Yahudi menemui Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau ingin agar kami menyembahmu?" Salah seorang di antara mereka bernama Ar-Rais mempertegas, "Apakah untuk itu engkau mengajak kami?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyembahan selain Allah atau menyeru yang demikian." Yaitu Nabi Muhammad menolak bahwa adanya Nabi Muhammad untuk disembah. Allah sama sekali tidak menyuruh saya demikian, tidak pula mengutus saya untuk itu. Demikian jawab Rasulullah SAW yang memperkuat turunnya ayat ini. Dari segi hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya dapat dikemukakan bahwa setelah penjelasan tentang kebenaran yang disembunyikan oleh Bani Israel dan hal-hal yang berkaitan dengannya selesai diuraikan dalam ayat-ayat lalu dan berakhir pada penegasan bahwa mereka tidak segan-segan berbohong kepada Allah, dan ini juga berarti berbohong atas nama Nabi dan Rasul karena tidak ada informasi pasti dari Allah kecuali dari mereka. Maka di sini ditegaskan bahwa bagi seorang nabi pun hal tersebut tidak wajar, apalagi pada seorang guru. Bahwa yang dinafikan oleh ayat ini adalah penyembahan kepada selain Allah sangat pada tempatnya. Oleh karena apapun yang disampaikan oleh Nabi atas nama Allah adalah ibadah. Jadi ayat 79 surat Al-Imran ini menceritakan bahwa dulu
ada sekelompok pemuka Kristen dan Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya seperti ini, wahai Muhammad, apakah adanya engkau di sini atau diutus adanya engkau di sini untuk mengajak kami, apakah engkau ingin kami untuk menyembah kamu gitu. Mereka bertanya bahwa apakah adanya atau diutusnya Nabi Muhammad di sini untuk kami sembah seperti itu. Lalu Nabi Muhammad menegaskan bahwa tidak, Allah tidak memerintahkanku kepada umat-umatku untuk menyembahku, melainkan Allah mengutusku agar umat-umatku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Islam. Tidak sama sekali untuk menyembahku, tidak dibenarkan oleh Allah kepada umat-umatku atau pengikutku untuk menyembahku. Jadi di sini hubungannya dengan pendidikan adalah hubungannya dengan tarbawi adalah yaitu tentang subjek pendidikan. Yang mana subjek pendidikan di sini pada ayat 79 surat Al-Imran ini adalah Nabi Muhammad SAW. Hubungannya adalah jadi seorang pendidik atau subjek pendidikan yaitu seorang guru harus memiliki sifat jujur, khususnya kepada anak didiknya atau pada objek pendidikan. Contohnya seperti ini. Apabila ada seorang murid yang bertanya apakah ini benar atau salah, maka guru tersebut harus menjawab bahwa jika hal itu salah maka salahkan, jika hal itu benar harus kita benarkan. Jangan yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Itu sangat tidak mencerminkan pada sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki sifat jujur. Ya, jadi itu barusan sudah termasuk relevansi pada dunia pendidikan, yaitu seorang pendidik harus memiliki sifat jujur baik kepada semua orang, karena seorang pendidik tentunya tidak hanya mengajar pada murid yang ada pada sekolah tersebut. Mungkin pasti banyak orang-orang lain yang menganggap ini adalah seorang pendidik atau seorang guru. Pasti banyak orang yang bertanya pada dia, banyak berkonsultasi gitu tentang materi atau apalah tentang pendidikan. Apalagi seorang guru agama, karena guru agama erat kaitannya dengan hukum fikih, hukum agama Islam, ketauhidan, dan masih banyak yang sangat tidak dianjurkan untuk menyesatkan, dan itu bisa dosa ya. Jadi itulah ayat tarbawi yang kedua pada juz 3, yaitu surat Al-Imran ayat 79. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ayat masih pada surat Al-Imran, yaitu selanjutnya adalah surat Al-Imran ayat ke-18. Untuk pembahasan kali ini berhubungan dengan kewajiban belajar dan mengajar. Baik, saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 18 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah surat Al-Imran ayat 18 beserta artinya. Tafsir ayat surat Al-Imran ayat 18. Allah telah menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia.
Syahidah diartikan menjelaskan dengan segala amal ciptaannya ini pada langit dan bumi, pada lautan dan daratan, pada tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan segala semesta. Maka segala yang ada ini adalah penjelasan atau kesaksian dari Tuhan, menunjukkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Demikian pun malaikat. Dalam keadaan mereka yang gaib itu, semuanya telah menyaksikan, telah memberikan syahadah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan orang-orang yang berilmu pun telah menyampaikan syahadahnya pula, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bertambah mendalam ilmu, bertambah menjadi kesaksianlah dia bahwa alam ini ada bertuhan dan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tidak ada Tuhan yang lain, sebab yang lain adalah makhluknya belaka. Jadi relevansi ayat ini, yaitu ayat Al-Imran ke-18, dengan kewajiban belajar dan mengajar adalah tentunya sebuah proses belajar dan mengajar menghasilkan atau mendiskusikan sebuah ilmu. Jadi relevansinya dengan ayat ini adalah kita harus menuntut ilmu, karena orang yang berilmu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dalam penyebutan tanpa menyertakan manusia lainnya pada ayat tadi. Allah menyedingkan kesaksian orang yang berilmu dengan kesaksiannya dan kesaksian para malaikatnya, dan Allah menjadikan kesaksian mereka adalah keterangan dan dalil yang paling besar atas ketauhidannya, agamanya, dan pembalasannya. Jadi kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu sangatlah penting bagi kita untuk melaksanakan hidup di dunia ini. Baik jika kita ingin bahagia di dunia, maka kita harus berilmu. Jika kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus berilmu. Dan jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita juga harus berilmu. Telah dijelaskan oleh dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, karena ketiga ayat atau ketiga pembahasan telah saya sampaikan, tibalah saatnya untuk saya untuk menutup video ini. Saya Ahmad Zainal Abdi Sidki ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mem Firda atas tugasnya dan telah menyaksikan video saya. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam video ini, baik dari penyampaian saya, baik dari segi bentuk video yang kurang baik, karena saya di sini menggunakan alat yang seadanya. Dari segi lighting, dari segi kamera, saya menggunakan kamera ponsel yang sangat sederhana. Dan juga saya dalam menjelaskan mungkin ada kesalahan, mohon dikoreksi. Mungkin saya akan mengupload ini di YouTube, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Saya tidak akan menonaktifkan mem. Saya menerima dengan lapang dada komentar dari Mem Firda. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.